Assalamualaikum. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai tata cara mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama tanpa menggunakan jasa advokat. Nah, kami kelompok 2 Fakultas Syariah YIN Ponorogo. Apa aja sih hal-hal yang harus diketahui? Nah, di antaranya adalah mengenai siapa, di mana, kapan, alasan dalam mengajukan gugatan cerai, serta dokumen dan saksi serta langkah-langkah dalam mengajukan gugatan. Nah, untuk yang pertama yaitu siapa yang dapat mengajukan gugatan cerai? Gugatan cerai dapat diajukan oleh si istri yang sudah sah menikah dengan dibuktikan buku nikah yang hendak mengakhiri perkawinannya melalui jalur pengadilan. Nah, di mana gugatan itu diajukan? Yang pertama, bila berada di wilayah yang sama, maka diajukan di tempat tinggal si istri. Dan yang kedua, bila si istri berada di luar negeri, maka didaftarkan di pengadilan agama tempat si suami menetap. Dan yang ketiga, bila dua-duanya berada di luar negeri, maka diajukan di pengadilan agama tempat mereka melangsungkan pernikahan, atau bisa dibawa ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, seperti yang terdapat dalam undang-undang. Nah, kapan gugatan itu bisa diajukan? Gugatan bisa diajukan pada setiap hari jam kerja pengadilan agama, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai dengan 16.30. Oke, next kita akan belajar mengenai alasan apa sih yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada beberapa alasan dalam pengajuan gugatan cerai. Di antaranya yaitu suami melakukan perbuatan yang kurang mengenakan. 2, yaitu suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas. Nah, yang ketiga, suami dihukum selama 5 tahun atau lebih. Yang keempat, yaitu suami bertindak kejam serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan alasan yang selanjutnya dalam pengajuan gugatan cerai yaitu yang pertama, suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dikarenakan cacat ataupun sakit. Yang kedua, adanya perselisihan yang rumit atau tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali. Yang ketiga, suami melanggar taklid talak yang telah diucapkan. Dan yang terakhir, suami beralih agama atau murtad. Nah, mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengajukan gugatan cerai yaitu ada beberapa poin, yaitu ada 6. Yang pertama, harus ada buku nikah asli, ada fotokopi buku nikah 2 lembar yang dilegalisir, fotokopi KK, fotokopi KTP dari penggugat, surat kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta gonogini, dan fotokopi akta kelahiran anak jika sudah memiliki anak. Nah, selain dokumen, saksi juga harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Saksi-saksi harus terdiri dari minimal 2 orang, bisa dari keluarga maupun tetangga dekat. Dan yang kedua, saksi itu harus mengetahui secara langsung perkara yang terkait dengan gugatan. Yang ketiga, saksi haruslah sudah dewasa, minimal 18 tahun atau sudah menikah. Dan saksi harus hadir dalam persidangan pembuktian untuk diperiksa oleh majelis hakim. Nah, masuk tahap selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mengajukan gugatan. 1. Mencari informasi, 2. Data ke pengadilan, 3. Mengajukan surat gugatan, 4. Membayar biaya perkara, 5. Menunggu hari sidang, dan yang ke-6 menghadiri sidang pada hari yang sudah ditentukan. Yang pertama, mencari informasi. Sebelum Anda mengajukan gugatan cerai, ada baiknya Anda mencari informasi mengenai proses pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu. Untuk memperoleh informasi yang Anda perlukan untuk mengajukan gugatan cerai, Anda dapat langsung ke bagian meja informasi di pengadilan setempat. Tahap kedua, datang ke pengadilan. Setelah Anda yakin ke pengadilan mana Anda harus datangi, silahkan bawa surat gugatan dan persyaratan lainnya. Apabila Anda seorang yang tidak cakap hukum, dapat dibantu oleh Posbakum sebagai penyedia jasa eksternal dan sudah ditunjuk dalam pengadilan tersebut. Tahap ketiga, mengajukan surat gugatan. Anda maju ke meja pendaftaran untuk mengambil nomor antrian. Serahkan surat gugatan yang sudah disediakan sesuai jumlah para pihak dan 3 untuk majelis hakim. Dan petugas dapat mengecek
kelengkapan surat dengan sistem checklist. 4. Membayar panjar perkara. Biaya dapat dibayarkan di bank yang ditentukan. Kemudian tanda pembayaran dapat diberikan ke kasir agar mendapat nomor perkara, tanda tangan, dan cap pada skum. Kemudian akan disertakan satu rangkap gugatan untuk pendaftaran. 5. Menunggu hari sidang. Pihak majelis hakim telah menentukan hari tersebut dan para pihak dapat dipanggil menggunakan surat panggilan. Nah, yang selanjutnya pada tahap akhir yaitu hadir di persidangan. Pada hari sidang yang sudah dicantumkan dalam surat panggilan, Anda dan suami harus hadir di persidangan. Anda akan dipanggil masuk sesuai dengan ruang sidang yang sudah ditentukan. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.